Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Untuk semua sahabat-sahabat Abi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan puasa sampai akhir bulan Ramadan ini tanpa ada halangan sedikit pun, dan mudah-mudahan puasa kita ini tidak termasuk golongan orang-orang yang cuma lapar dan haus. Jadi Abi tadi menanyakan kenapa niat bulan puasa Ramadan itu untuk berpuasa itu dilakukan pada malam hari. Sebenarnya ini adalah berkaitan dengan kisah ketika Rasulullah mendapatkan ayat pertama, yaitu surat pertama yang disebut Al-Qadar. Nah, Abi melihat di sini ada surat Al-Qadar di ayat kelima yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun ini sebagai mubtadanya, sebagai preambulnya. Hiya itu dhamir fa'il, maksudnya adalah Lailatul Qadar. Sementara hatta matla'il fajr itu adalah ghayah atau batas akhir waktu. Jadi Allah berfirman di dalam Al-Quran tadi menyatakan salamun hiya hatta matla'il fajr, malam itu penuh kesejahteraan hingga terbit fajar. Makanya ini diperjelas lagi dalam sebuah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala man lam yubayyiti siyama minal laili fala siyama lahu. Yang artinya barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Secara spesifik, ada beberapa alasan lain yang menurut Abi kenapa niat di malam hari itu adalah wajib bagi orang yang hendak berpuasa. Karena niat di malam hari itu adalah simbol. Simbol dari apa? Simbol dari mutu qabla anta mautu. Artinya wafat sebelum mati. Dalam tasawuf ada konsep wafat sebelum mati, yaitu melepaskan diri dari ego dan dunia sebelum ajal menjemput. Malam adalah waktu ketika manusia melepaskan kesadaran duniawi dalam tidur, dan niat puasa sebelum fajar adalah simbol bahwa seorang hamba itu menyerahkan dirinya kepada Allah sebelum memasuki hari baru. Orang yang berniat puasa di malam hari sejatinya sudah mati dari kepentingan duniawi sebelum hari esok. Sehingga puasanya bukan sekedar menahan lapar, bukan sekedar menahan haus, tetapi menjalani kehidupan dalam keadaan fana, melebur dalam kehendak Allah. Alasan berikutnya, malam adalah waktu sir atau rahasia ilahi. Siang adalah manifestasinya. Artinya apa? Kita memahami bahwa ada sifat ma'ani. Itulah yang dimaksud dengan malam. Kemudian diimplementasikan yang disebut sifat ma'nawiyah. Itu namanya sifat 20 kan. Jadi malam dan dalam tasawuf ini waktu keintiman antara hamba dengan Allah, di mana hati lebih mudah masuk ke dalam maqam khusyuk dan ittihad atau penyatuan kehendak dengan kehendak Allah. Dan siang harinya itu disebut maknawi, adalah waktu manifestasi di mana manusia beraktivitas dan berinteraksi dengan dunia. Maka seorang baru berniat di siang hari, maka puasanya sudah tercampur dengan urusan dunia. Tetapi jika niatnya dilakukan di malam hari, maka puasanya lahir dari rahim keheningan spiritual, menjadikan lebih murni dan lebih kuat secara rohani. Kemudian alasan berikutnya,
niat di malam hari itu adalah penyerahan diri hakiki kepada Allah. Dalam tasawuf ada diri zahir yang terikat dengan jasad dan dunia, atau yang disebut dengan langit pertama, yang disebut dengan Adam itu, materi. Serta diri hakiki atau nafsu natikoh yang sejatinya selalu ingin kembali kepada Allah. Ketika seorang berniat di malam hari, ia menyerahkan diri hakikinya kepada Allah sebelum jasadnya dimulai berpuasa. Artinya, bukan tubuhnya yang pertama kali bersiap untuk ibadah, tetapi jiwanya sudah lebih dulu menyertakan ketundukan kepada Allah. Sedangkan jika niatnya baru dilakukan di siang hari, maka ibadah itu dimulai oleh jasad dulu, bukan oleh ruh. Ini bertentangan dengan prinsip tasawuf, di mana segala sesuatu harus dimulai dari ruh sebelum turun ke tubuh. Kan begitu. Jadi sebelum hidup kita kan sudah ditiupkan dulu ruhnya. Sebelum kita terlahir ke dunia kan sudah ditiupkan dulu. Itulah disebut rohim, keheningan sejati, keheningan di dalam diri kita. Kemudian alasan berikutnya adalah kenapa di waktu malam untuk berniat puasa bulan Ramadan itu, yaitu malam adalah waktu takdir ditetapkannya Lailatul Qadar sebagai bukti dalam Al-Quran. Malam adalah waktu ketika Allah menetapkan takdir, seperti dalam surat Lailatul Qadar tadi, di mana segala ketetapan diturunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tuh, begitu kan? Jika seseorang berniat di malam hari, berniat puasanya sudah menjadi bagian dari ketetapan ilahi sebelum fajar terbit. Dengan kata lain, ia memasuki ibadah dalam keadaan sudah tertulis dalam kitab takdir, bukan sebagai sesuatu yang muncul secara spontan di tengah hari. Alasan berikutnya, malam adalah waktu para ahlullah berbicara dengan Allah. Orang yang mencapai maqam ma'rifat selalu menjadikan malam sebagai waktu terbaik untuk munajat. Allah pun berfirman bahwa di sepertiga malam terakhir dia turun ke langit dunia. Artinya turun ke langit itu jangan dipahami seperti orang turun, artinya keberkahannya turun dan mencari hamba-hambanya yang berdoa. Itulah yang disebut dengan sholat tahajud. Jika niat puasa dilakukan di malam hari, maka ia menjadi bagian dari munajat para kekasih Allah. Dan puasanya dimulai dalam lingkup percakapan ilahi. Kita jadi berbicara dengan Allah. Makanya Abi tanyakan, kenapa enggak ditanyakan kepada Gusti? Gusti itu adalah Allah. Tapi jika niat dilakukan di siang hari, maka puasanya dimulai dalam keadaan manusia sudah sibuk dengan dunia. Nah, jadi semua alasan-alasan ini Abi menarik sebuah kesimpulan. Ya, kalian boleh menyimpulkan sendiri ya. Menurut Abi, kesimpulan ini adalah niat puasa di malam hari itu dalam tasawuf bukan hanya soal aturan, tetapi soal penyerahan diri sebelum memasuki hari baru. Begitu, masuk ke dalam lingkup takdir ilahi, serta memastikan bahwa puasa bukan hanya dimulai oleh jasad, tetapi oleh ruh terlebih dahulu. Makanya diniatkan itu di dalam hati. Boleh nggak? Misalnya kita niat dengan lisan, boleh, karena manifestasi daripada ruh. Tapi ruhnya harus diikutkan, jangan sampai cuma lisan doang. Niatnya itu langsung ke dalam kolbu kita. Karena yang menggerakkan segala sesuatu juga kan ruh, kata Abi juga. Napas itu kan siapa? Kan gitu. Puasa yang dimulai dengan niat di malam hari adalah ibadah yang lahir dari keheningan, dari sir atau rahasia ilahi, dan dari makom pana. Menurut Abi seperti itu. Kalian boleh memiliki alasan-alasan yang lebih spesifik lagi. Yang mudah-mudahan Allah terus membimbing kita sampai kita bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan baik dan sempurna, sehingga puasa kita menjadi puasa yang memang menjadi puasa yang memiliki nilai di hadapan Allah, bukan puasa yang hanya lapar dan haus. Itu kan
makomnya makom syariat gitu, atau makom umum gitu kan, atau disebut makom awam. Kita harus sampai kepada makom khawasul khawas gitu, artinya di atas kesempurnaan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.